apalagi ulama sudah menyeru gitu ya, untuk kita peduli. Saya berharap masyarakat terbuka. Hola netizen yang tercinta, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para Rohingya yang berada di basement gedung Balai Mesiraya Aceh, Banda Aceh ke tempat penampungan sementara yang lebih layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung Balai Mesiraya Aceh tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 Rohingya itu, yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para Rohingya tersebut. Salah satu pilihannya seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia atau PMI Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat Aceh untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para Rohingya atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Ia menambahkan segala sesuatu isu tentang Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar, sehingga ia mengajak masyarakat Aceh untuk tabayun atau mencari kejelasan saat menerima berita supaya tidak terpengaruh dengan informasi keliru. Apalagi lanjut dia, ulama sudah menyerukan untuk peduli kepada Rohingya, sehingga ia berharap agar masyarakat Aceh bisa terbuka menerima Rohingya yang berada di Aceh. Secara pribadi saya gitu ya, saya melihat bahwa seharusnya masyarakat tidak boleh menolak, apalagi ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pemerintah kita punya fasilitas, ada gedung PMI misalnya ya. Jadi fasilitas itu keberadaannya di suatu tempat kampung atau desa begitu. Masyarakat itu nggak boleh menolak sebenarnya. Dan harusnya mereka pun juga mendukung program pemerintah ini. Segala sesuatu isu yang muncul dari luar itu belum tentu benar. Jadi kita jangan percaya kepada itu di luar, sementara kita nggak percaya sama pemerintah sendiri yang bisa langsung bertatap muka. Kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanya, bisa langsung tabayun. Sementara yang beredar di media sosial sama siapa juga mau bertanya apa itu benar atau tidak. Jadi seharusnya seperti itu. Apalagi ulama sudah menyeru gitu ya, untuk kita peduli. Saya berharap masyarakat terbuka, karena kalau kita mengingat kita sendiri orang Aceh di konflik itu terkandung-kandung juga kita tuh, sehingga kita lari juga ke negara orang tapi ditampung. Itu harapan. Iya, sebenarnya kalau berita yang benar yang pasti benar itu dari Allah dan Rasul, itu udah pasti. Dan yang paling paham berita Allah dan Rasul itu yang dekat dengan Allah dan Rasul, yaitu ulama. Kalau berita selain daripada Allah dan Rasul itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Maka kepada kita memastikan itu benar atau salah, kita mesti klarifikasi, kita mesti tabayun. Kalau sudah tabayun selesai kesalahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wakil MPU Aceh Tengku Faisal minta warga tak lagi menolak imigran Rohingya. Kata beliau, seharusnya masyarakat itu tidak boleh menolak dan mendukung pemerintah yang menyediakan tempat pengungsian bagi Muslim Rohingya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya, apa hukumnya warga lokal itu menolak imigran gelap Rohingya? Kenapa tidak boleh menolak? Yang kedua, ini kalimatnya janggal ini. Mendukung program pemerintah yang menyediakan tempat pengungsian bagi Muslim Rohingya. Program pemerintah. Kapan program ini dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan tempat pengungsi bagi Muslim Rohingya? Gitu. Jadi gini teman-teman. Kalau saya melihat dari beliau, Tengku Faisal, ini melihatnya dari kacamata kemanusiaan dan keagamaan. Oke, itu sah-sah saja. Itu merupakan perbedaan pendapat kayak gitu kan. Namun, yang menjadi masalah besarnya di sini adalah kalau kita membuka pintu lebar-lebar untuk imigran gelap. Nah, ini berbahaya juga bagi Indonesia. Contohnya,
kalau membuka pintu lebar-lebar dan tidak ada ketegasan, tidak ada aturan-aturan tersendiri, nah yang hampir 1 juta yang di Bangladesh itu bisa saja ke Indonesia. Masalahnya di situ. Nah, yang hampir 1 juta, mereka ini manusia, bukan barang. Mereka ini bisa berkembang biak. Yang 1 juta bisa menjadi 1.500.000 dalam kurun waktu 1 tahun atau 1,5 tahun, kayak gitu. Nah, yang 1,5 juta ini bisa berkembang menjadi berjuta-juta lagi. Itulah masalahnya. Nah, dan juga ini kan beda konsep. Ini mereka itu dari Bangladesh ke Indonesia, bukan dari Myanmar ke Indonesia. Oke lah kalau dari Myanmar ke Indonesia, karena di situ terjadi perang, terjadi konflik, terjadi genosida. Mereka mencari perlindungan, mencari keamanan gitu kan. Bisa diterima dengan alasan seperti itu. Akan tetapi mereka ini dari Bangladesh yang sudah disediakan tempat yang layak, yang besar, makan juga ditanggung. Kemudian juga biaya dari UNHCR per Januari katanya makan pengungsi yang ada di Bangladesh itu meningkat. Yang bahkan warga lokal kalau tidak salah 155.000 itu makannya di Bangladesh yang wacananya akan ditingkatkan. Nah, warga lokal itu belum tentu bisa mendapatkan makan 155.000. Masalahnya di situ. 20.000 pun itu sudah bersyukur. Nah, ini 155.000. Nah, logikanya kan di situ. Nah, mereka sudah disediakan di tempat di Bangladesh, terus mereka ke Indonesia. Mereka itu bukan ngungsi, tetapi untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang lebih layak. Nah, setibanya di Indonesia, mereka ini tidak akan mendapatkan pekerjaan secara langsung, tidak akan mendapatkan KTP atau pengakuan sebagai WNI secara langsung. Mereka akan ditampung dulu. Mereka punya keluarga untuk dihidupi. Nah, karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak, mereka punya keluarga, tingkat kriminalitas otomatis akan meningkat. Contoh, 190 imigran gelap Rohingya selama 2023 ini lari, kabur. Mereka larinya kemana? Nggak ada yang tahu. Apakah mereka ke Malaysia atau ke provinsi lain? Bahkan di NTT itu sudah ditemukan beberapa imigran gelap Rohingya ini yang sudah mempunyai KTP. KTP itu dibuat di Medan, 300.000 per orang. Nah, masalahnya jadi janganlah kita hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita melihat kedaulatan Republik Indonesia yang nantinya berdampak besar untuk seluruh warga yang ada di Indonesia, kayak gitu. Jadi tolong juga untuk pemerintah daerah dan pusat ini harus tegas. Menolak ya menolak, terima ya terima. Kalau diterima harus ada aturan khusus kayak gitu. Atau kalau tidak, saya ini mempunyai saran. Kalau misalkan diterima, batasi mereka ini sampai kapan? 1 tahun atau 2 tahun. Jangan terlalu lama, keenakan mereka. Dan UNHCR di sini harus bertanggung jawab untuk memindahkan mereka ke negara ketiga. Jangan sampai Anda itu terlalu keenakan di Indonesia. Soalnya warga Indonesia itu terlalu baik yang bisa dibodohi dan bisa dimanfaatkan. Oke kawan, ada beberapa poin yang menjadi sebuah catatan kawan. Maka dengarkan baik-baik, pahami baik-baik kawan. Oke, poin pertama adalah masyarakat tidak boleh menolak pendatang ilegal Rohingya. Ada begitu banyak alasan untuk menolak keberadaan pendatang ilegal Rohingya di Indonesia. Namun aku tidak memiliki satupun alasan untuk menerima keberadaan mereka pendatang ilegal Rohingya di Indonesia kawan. Poin kedua, pendatang ilegal Rohingya menjadi tanggung jawab pemerintah. Loh, kok jadi tanggung jawab pemerintah? Seharusnya pendatang ilegal Rohingya itu tanggung jawab UNHCR dan negara-negara yang sudah menandatangani ratifikasi terkait pengungsi. Poin ketiga adalah gunakan fasilitas pemerintah untuk menempatkan pendatang ilegal Rohingya. Nah loh, kok malah menggunakan fasilitas pemerintah? Karena seharusnya fasilitas yang dimiliki pemerintah seharusnya hanya bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, bukan diperuntukkan untuk pendatang ilegal Rohingya kawan. Poin 4, jangan percaya dengan apa yang terjadi di media sosial. Memang ada beberapa hal yang terjadi di media sosial patut dipertanyakan. Namun ada banyak berita-berita yang terjadi di media sosial itu cukup faktual, bahkan mewakili apa yang terjadi dengan kenyataannya kawan. Poin kelima, masyarakat harus percaya dengan pemerintah. Maunya kita percaya dengan pemerintah. Namun sayangnya pemerintah seolah-olah menutup mata, menutup telinga dengan apa yang terjadi di masyarakat. Maka sulit rasanya
untuk mempercayai dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Poin 6, masyarakat harus mendukung program pemerintah terkait pendatang ilegal Rohingya. Waduh, sampai dibuatkan program oleh pemerintah hanya untuk pendatang ilegal Rohingya dibuatkan program, apakah tidak salah? Karena seharusnya program yang dibuat pemerintah untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk pendatang ilegal Rohingya. Apakah tidak salah? Poin ke-7, ulama sudah menyerukan untuk menerima keberadaan pendatang ilegal Rohingya di Indonesia. Mengapa selalu harus dilempar isu agama untuk segala hal? Salah satunya terkait pendatang ilegal Rohingya. Mengapa selalu isu agama yang dilempar ke masyarakat? Mengapa? 8. Ulama sudah pasti benar. Tanpa mengurangi rasa hormatku, tapi ulama juga manusia biasa. Mungkin bisa salah, mungkin juga bisa benar. Tapi mohon maaf untuk terkait pendatang ilegal Rohingya, rasanya aku tidak sependapat. Mohon maaf. Poin 9, di luar ulama bisa salah, bisa benar. Ya, mungkin saja seperti itu. Kita sebagai masyarakat biasa mungkin bisa salah, mungkin juga bisa benar. Namun, dengan kebanyakan masyarakat yang menolak keberadaan pendatang ilegal Rohingya di Indonesia, bisa saja perspektif masyarakat jauh lebih benar. Poin ke-10, silakan masyarakat Aceh ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya, apakah apa yang diucapkan beliau barusan, apakah mewakili apa yang menjadi aspirasi, rasa khawatir dan kegelisahan kalian? Apabila memang beliau dapat mewakili apa yang menjadi concern kalian, ya mungkin saatnya kita berhenti untuk berbicara terkait pendatang ilegal Rohingya. Ya, aku minta klarifikasi dan penjelasan dari kawan-kawan baik di Aceh ataupun mungkin di provinsi yang lain. Aku mau tahu karena beliau itu bukan orang sembarangan. Beliau seorang tokoh di Aceh. Maka besar harapanku ada klarifikasi ataupun penjelasan dari kawan-kawan di Aceh. Terima kasih kawan.